Bu, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyari siapa, Mbak? Saya mau konsultasi Bu hari ini. Saya mau berkonsultasi Bu hari ini. Apakah Ibu ada waktu? Oh, ada, Mbak. Mari silakan duduk. Silakan duduk, Ananda. Baik Bu. Baik, sebelumnya Ananda dari mana ya? Saya dari rumah Bu. Tadi naik kendaraan apa? Motor Bu. Itu ada di pinggir jalan motornya Bu. Kenapa tidak parkir di samping saja? Lain kali parkir di samping saja ya, biar nggak macet di tengah jalan. Baik Bu. Baik, sebentar. Kelihatannya Ananda ini lelah sekali ya, silakan diminum. Baik Bu, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara. Bisa dipanggil Zara. Kalau boleh tahu, nama Ananda sendiri siapa ya? Nama saya Naila Putri Ibu. Ibu bisa memanggil saya dengan nama Naila. Baik Naila, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oh Naila, Naila sekarang ini bekerja atau kuliah? Saya merupakan mahasiswa di jurusan kebidanan Ibu. Sekarang saya di semester 1 sih Bu. Oh, kebidanan. Baik, sebelum kita mulai, selamat datang ya Naila. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Bagaimana kabarmu hari ini Naila? Baik Bu, tapi saya sebenarnya ingin berbagi cerita Bu, masalah saya yang saya alami di kampus. Rasanya saya sangat kesulitan Bu untuk berkonsentrasi dalam pembelajaran, dan kadang saya merasa salah jurusan Bu di kebidanan ini. Bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih ya Naila sudah berbagi cerita. Bisakah ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Naila merasa seperti itu? Materinya sih Bu, materinya berat. Saya merasa teman-teman saya lebih pintar, dan pada waktu ujian pertama nilai saya yang paling rendah Bu di antara teman-teman yang lain. Itu Bu itu yang membuat saya lebih tidak percaya diri Bu. Jadi, materi yang sulit, nilai ujian yang mengecewakan Naila, dan teman-teman lebih pintar membuat Naila mulai ragu terhadap kemampuan Naila ya. Saya bisa memahami bahwa ini pasti membuat merasa tertekan. Apakah yang biasanya terjadi ketika Naila mencoba belajar? Saya mencoba membaca materi, memahami materi, tapi pikiran saya sering melayang Bu, entah kemana. Saya juga takut akan mengalami kegagalan Bu. Jadi mungkin itu Bu rasanya sulit sekali untuk berkonsentrasi Bu.
di kampus maupun di rumah Bu saat membaca dan memahami materi Bu. Rasa takut dan gagal itu nampaknya sangat memengaruhi fokusnya Naila ya saat belajar. Apa yang biasanya muncul di pikiran Naila ketika rasa itu datang? Saya sering merasa tidak cukup pintar Bu. Teman-teman saya malah lebih cepat Bu memahami materi ketimbang saya Bu. Sementara saya masih berkutat dengan dasar-dasar Bu. Bagaimana ya Bu? Saya sungguh bingung Bu. Saya ingin membantu. Kalau melihat ke belakang, apa alasan Naila memilih jurusan kebidanan ini? Saya sih ingin membantu ibu-ibu melahirkan dengan aman. Lagi pula saya juga senang sekali Bu melihat anak kecil, bayi yang mungil. Tapi untuk sekarang saya mulai merasa ragu Bu, apakah saya bisa ya mewujudkan cita-cita saya itu? Itu tujuan yang sangat luar biasa. Apa menurutmu kesulitan yang Naila alami sekarang akan menghambatmu mencapai tujuan itu? Atau mungkin ini adalah bagian dari proses belajar Naila? Mungkin ya Bu, tapi kadang saya merasa kesulitan itu terlalu berat Bu buat saya. Kalau kita lihat dari cerita Naila, rasa takut dan gagal dan perasaan minder menjadi penghalang besar untuk Naila. Bagaimana kalau kita coba memecahkan masalah ini menjadi langkah-langkah kecil? Misalnya, kita mulai dengan menentukan satu hal yang ingin Naila fokuskan dalam belajar. Sepertinya itu ide yang bagus ya Bu. Selama ini saya juga merasa bingung sih Bu, harus mulainya dari mana? Naila juga menyebutkan bahwa belajar kelompok membantu Naila lebih paham. Apa menurut Naila belajar bersama teman dekat yang Naila percayai bisa menjadi langkah awal? Iya Bu, saya bisa mencoba belajar bersama teman-teman ya Bu. Mungkin itu akan terasa nyaman untuk diajak berdiskusi. Bagus Naila. Juga bisa mencoba teknik pernapasan dalam sebelum mulai belajar untuk menenangkan pikiran Naila. Pernahkah Naila mendengarkan tentang teknik ini sebelumnya? Pernah, tapi saya belum pernah mencobanya Bu. Bagaimana ya Bu caranya? Kita bisa mencoba bersama-sama Naila. Jika Naila setuju, teknik ini sangat sederhana dan bisa membantu mengurangi rasa cemas. Oke Bu, saya mau mencobanya. Baik, kita mulai ya. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Baik, Naila sudah tenang sekarang? Lumayan sih Bu, saya merasa lebih tenang. Sepertinya saya lebih fokus kalau mulai seperti ini Bu.
Itu bagus sekali, Naila. Apa yang Naila pikirkan tentang langkah kecil lain yang bisa mendukung pelajaran Naila? Mungkin saya bisa mencoba membuat jadwal belajar kecil ya Bu untuk perharinya. Kalau saya mulai dengan target kecil, mungkin saya bisa lebih fokus Bu untuk belajar. Itu ide yang bagus, Naila. Berbagai materi menjadi bagian kecil memanglah membantu. Bagaimana kalau Naila juga mencatat apa yang sudah Naila pahami? Ini bisa membantu Naila melihat progres Naila. Iya Bu, saya rasa itu bisa membantu saya merasa lebih percaya diri lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Jadi, dari diskusi kita hari ini, kita menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, rasa takut gagal dan minder adalah menghambat utama. Tapi, motivasi Naila untuk membantu orang lain adalah kekuatan besar. Langkah-langkah yang bisa Naila ambil adalah belajar dengan teman-teman dekat, mencoba teknik relaksasi, membuat jadwal belajar kecil, dan mencatat progres Naila. Bagaimana menurut Naila tentang langkah-langkah ini? Saya merasa langkah-langkah metode yang Ibu berikan ini sangatlah masuk akal ya Bu, dan bisa saya coba. Saya juga merasa lebih tenang sih Bu berkonsultasi sama Ibu Bu. Saya sangat lega Bu untuk sekarang ini. Ibu senang mendengarnya. Naila telah membuat langkah besar dengan datang ke sini dan berbicara tentang apa yang Naila rasakan. Kalau ada hal yang lain yang ingin Naila diskusikan di masa depan, jangan ragu untuk kembali ya Naila. Terima kasih banyak Bu. Sekarang Naila cukup merasa percaya diri sih Bu. Terima kasih ya Bu, Ibu telah mengasih masukan, saran, metode relaksasi. Naila akan menerapkannya Bu nanti di rumah. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada hal yang lain yang mengganjal pikiran Naila? Untuk sekarang sih Naila merasa lega, merasa beban Naila sedikit teratasi sih Bu. Mungkin Naila izin pulang ya Bu, dikarenakan tadi Naila ada agenda Bu. Lain kali Naila akan kesini lagi deh Bu ketika Naila mengalami kesulitan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Naila, saya yakin Naila bisa melewatkan ini. Semoga langkah-langkah yang kita diskusikan tadi membawa perubahan positif untuk Naila. Ya Bu, amin. Semoga ya Bu. Terima kasih ya Bu. Saya izin permisi ya Bu keluar untuk ke agenda keluarga saya Bu, karena saya merasa ini waktunya sudah mepet Bu. Baik, terima kasih Naila. Hati-hati di jalan ya. Izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mbak.